Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pada video kali ini, Mimin akan membahas light novel yang paling kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Classroom of the Elite. Dan karena versi lengkapnya baru akan dirilis tanggal 25 Juni mendatang, jadi Mimin hanya akan membahas prolog dan bab satunya aja versi raw atau mentahnya. Untuk bab selanjutnya tunggu versi lengkapnya dirilis. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke prolognya. Ujian khusus Pulau Tapal Penghuni selama 2 minggu telah berakhir. Banyak siswa yang merasa gembira ketika mereka melihat ponselnya. Ayano Koji berpikir tentang ponsel dan betapa pentingnya mereka bagi remaja yang tumbuh dewasa. Terlebih lagi, Ayano Koji baru mulai memiliki ponsel setelah duduk di bangku SMA. Ayano Koji berpikir tentang kehidupan sekolahnya yang kurang sejauh ini. Selain itu, aturan yang ditetapkan di kapal jauh lebih ketat daripada tahun lalu, yang dimana para siswa tidak diperbolehkan meninggalkan kamar mereka setelah jam 10 malam selama pelayaran. Dan beberapa lantai juga dilarang untuk dimasuki. Itulah akhir dari prolog untuk volume ini. Kita langsung masuk ke chapter satunya. Sehari setelah ujian khusus selesai, tepatnya tanggal 4 Agustus hingga 10 Agustus, para siswa akan menghabiskan liburan 7 hari di kapal pesiar mewah itu. Dan berikut poin kelas pada bulan Agustus. Kelas A yang dipimpin Sakayanagi mengumpulkan 1.206 poin. Kelas Ichinose yang awalnya kelas D naik menjadi kelas B dengan 578 poin. Terdapat selisih poin yang jauh antara kelas A dan kelas B. Kelas Horikita berhasil naik satu tingkat menjadi kelas C dengan 571 poin. Hanya selisih 7 poin dengan kelas Ichinose. Sedangkan kelas yang dipimpin Ruen harus jatuh ke kelas D dengan 551 poin. Meskipun kelas Ruen jatuh ke kelas terbawah, tapi Ruen memiliki semacam transaksi dengan Sakayanagi yang belum kita ketahui apakah itu. Dan itu bisa saja menjadi sumber perubahan dalam pertempuran di masa depan. Terlebih lagi hanya terdapat selisih 27 poin dari kelas B ke kelas D. Dan bagian yang tersulit adalah kelas yang dipimpin Sakayanagi yang celahnya tidak mudah ditutupi. Bisa dikatakan bahwa itu adalah kelas yang tak tergoyangkan. Ada banyak siswa yang sangat baik secara individu dan kemampuan Sakayanagi untuk mengendalikannya juga sempurna. Tak lama kemudian, sebuah email masuk yang memberitahukan bahwa hasil rinci dari ujian khusus Pulau Tapal Penghuni akan dirilis di dekat ruang fitness, hanya selama 2 hari yang dihitung dari hari ini dan besok. Karena ada kemungkinan siswa akan datang melihatnya dalam jumlah yang besar, Ayano Koji memutuskan mengabaikan hasil tes dan memilih menyelesaikan masalah yang lain. Ayano Koji lalu mengirim pesan ke Ichinose menanyakan apakah mereka bisa bertemu 3 hari kemudian di malam hari untuk membahas balasan pengakuan Ichinose yang tiba-tiba diterimanya di Pulau Tapal Penghuni. Dan karena pesannya belum dibaca, Ayano Koji mematikan layar ponselnya. Di sini Ayano Koji berbagi kamar dengan Miyamoto, Hondo, dan Akito. Ketika Miyamoto mengajak yang lain untuk melihat papan skor, semua orang menolak karena mereka terlalu lelah untuk bergerak hari ini. Miyamoto kemudian bertanya bagaimana kelompok Akito bertindak. Kelompok Miyamoto hanya terdiri dari 3 laki-laki dan merasa bahwa itu adalah neraka. Miyamoto cemburu pada Akito yang dikelilingi 2 perempuan cantik. Akito menjawab itu sedikit neraka baginya juga, karena ia terlalu khawatir tentang itu dan merasa lebih mudah jika berada di kelompok yang berisikan laki-laki. Tiba-tiba Izizaki mengetuk pintu berkali-kali dan Akito membukanya dengan tergesa-gesa. Izizaki mengajak Ayano Koji untuk melihat papan skor. Ayano Koji menolak, tapi Izizaki bersikeras dan akhirnya berhasil menyeret Ayano Koji keluar. Akito bertanya pada Ayano Koji kapan mereka menjadi begitu akrab, dan Ayano Koji menjawab bahwa itu baru saja terjadi. Mau tak mau, Ayano Koji menerima ajakan Izizaki. Namun sebelum itu, Ayano Koji pergi mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Ayano Koji dan Izizaki bertemu di luar ruangan, dan Izizaki ingin segera pergi. Selama di perjalanan, Izizaki berbicara tentang bagaimana ia selalu ingin menonton film terbaru seperti What Superman Thinks 16 yang baru saja keluar. Ayano Koji berpikir mengapa Izizaki sepertinya tidak tertarik pada film itu karena alasan apapun. Ayano Koji bertanya apakah tidak apa jika hanya mereka berdua yang pergi melihat papan skor tanpa mengundang Ruen atau orang lain di kelasnya.
Izizaki mengatakan kepada Ayano Koji bahwa semua orang di kelasnya terlalu lelah dan karena Ruen belum mengundangnya, itu berarti Izizaki belum dibutuhkan. Ayano Koji bertanya-tanya mengapa Izizaki memanggilnya, dan Izizaki mengatakan itu karena Ayano Koji lebih mudah diajak berbicara daripada Kaneda. Ketika mereka melewati toko yang menjual bendera, Izizaki mengatakan setelah ia mengunjungi kamar Albert sebelumnya, ia juga mulai mengumpulkan bendera. Mereka berdua setuju Albert adalah pria yang baik. Izizaki menyatakan ia dan Albert sebagai teman baik. Izizaki juga berbicara tentang bagaimana ia bukan yang paling populer sejak ia bekerja di bawah Ruen. Tapi itu berubah setelah Ruen turun dan ia mengundang lebih banyak orang. Ayano Koji bertanya apakah ia juga bagian dari kesalahan itu. Izizaki mengatakan tidak sama sekali. Ayano Koji mengatakan bahwa Izizaki seharusnya tidak menyelesaikan masalah kelas sendirian. Dan Izizaki mengatakan bahkan Ruen siap untuk menyelesaikan masalah kelas dengan teman sekelas. Mereka berdua tiba di papan skor, tapi siswa tahun ketiga menghalangi pandangan. Ayano Koji merasa tidak nyaman menatapnya. Ayano Koji melihat dua orang penjaga yang diperintahkan Tsukishiro mengawasi para siswa, karena para siswa tidak diizinkan untuk mengambil gambar papan skor. Di sini peringkat dan skor ditampilkan dalam bentuk monitor yang akan berguris secara otomatis. Mereka akhirnya pergi karena terlalu ramai. Ayano Koji bertanya apakah Izizaki memperhatikan sesuatu, dan Izizaki tentu saja tidak menyadarinya. Izizaki kemudian mengajak Ayano Koji untuk makan siang. Tapi Ayano Koji agak aneh karena ia tidak menyangka Izizaki akan bersikap seolah Ayano Koji adalah temannya. Izizaki memperhatikan itu dan bertanya apakah ia menyebalkan. Ayano Koji mengatakan tidak sama sekali yang membuat Izizaki tersenyum lagi. Mereka bertemu Nanase yang juga mencoba melihat papan skor tapi berakhir sama seperti Ayano Koji dan Izizaki. Izizaki bertanya-tanya apakah Ayano Koji berpacaran dengan gadis imut seperti Nanase. Ayano Koji menyangkalnya dan mengatakan kalau mereka hanya sebatas teman. Ayano Koji bertanya pada Nanase apakah ia ingin mengatakan sesuatu. Dan Nanase berkata jika ia hanya ingin menyapa Ayano Koji karena ia baru melihatnya. Lalu Nanase pergi. Izizaki masih mencoba menggoda Ayano Koji, tapi Ayano Koji mengabaikannya. Setelah makan siang, Ayano Koji kembali ke kamarnya dan melihat Ike berdiri di depan pintu kamarnya. Ike ingin Ayano Koji pergi mengunjungi Komiya bersamanya, karena ia agak tidak nyaman pergi sendirian. Ike mengungkapkan bahwa ia telah mengaku pada Shinohara pada saat perjalanan kembali ke kapal setelah ujian, dan mereka berkencan. Ayano Koji pun mengucapkan selamat pada Ike. Ayano Koji berpikir jika bukan karena insiden Komiya dan Kinoshita jatuh itu, mungkin Komiya yang akan menggantikan Ike untuk mengaku pada Shinohara mengingat kepribadian Ike. Ayano Koji dan Ike tiba di ruang medis dan mendengar suara tawa di dalam. Mereka melihat ke dalam dan mendapati kehadiran Ruen, Albert, Kaneda, Hondo, Yamayaki yang mengelilingi tempat tidur Komiya. Dengan munculnya orang-orang di luar kelas, Ruen pergi bersama teman-temannya. Komiya mengundang mereka untuk duduk dan Komiya mengatakan bahwa ia ingin kakinya sembuh secepat mungkin. Komiya berkomentar tentang perubahan Ruen yang dimana Ruen menjadi lebih perhatian. Komiya memperhatikan suasana dan bertanya pada Ike tentang alasan utama ia berkunjung. Ike bergumam dan memalingkan wajahnya mencoba mengatakan sesuatu. Komiya mengatakan jika itu penting maka Ike harus menatap orang itu dan berbicara. Ike memberitahu tentang hubungannya dengan Shinohara. Setelah hening sebentar, Komiya bertanya apakah Ike mengira ia akan ditinju, dan Ike mengakuinya. Komiya mengatakan kalau ia tidak bisa berjalan sekarang, jadi Ike harus menemuinya. Ike perlahan berjalan ke Komiya dan Komiya mengangkat lengannya di sekitar kepala Ike dan menepuk pundaknya mengatakan ia tidak akan memaafkan Ike jika ia membuat Shinohara menangis. Ike merasa menyesal dan Komiya mengatakan bahwa Shinohara yang memilih dan Shinohara telah menjatuhkan pilihannya pada Ike. Komiya hanya berharap ia punya kesempatan karena hubungan Ike dan Shinohara hanya berputar-putar pada satu titik dan menganggap cedera ini sebagai kesialan baginya. Komiya merekomendasikan Ike untuk belajar lebih banyak dan Ike setuju. Kemudian Komiya meminta Ike pergi karena ia ingin berbicara dengan Ayano Koji sendirian.
Setelah Ike pergi, Komiya berbicara dengan Ayano Koji tentang orang yang mendorongnya dan mengatakan ia khawatir Ruen mencarinya. Komiya memiliki firasat buruk dan ingin Ruen membuangnya. Komiya juga memperingati Ayano Koji. Ia ingin Ayano Koji memberitahunya jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan baginya. Komiya berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada mereka nanti. Dan Ayano Koji bercanda mengatakan ia mungkin akan mengundang Ike dan Shinohara juga. Komiya mengatakan itu terlalu berlebihan baginya, dan jika ia melihat mereka bermesraan sekarang, ia mungkin akan menangis yang membuat Ayano Koji berpikir Komiya berlebihan. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan, Ayano Koji berpikir tentang bagaimana ia tidak punya teman, dan bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang khusus untuk membuat beberapa. Namun, ia membuat beberapa teman pada akhirnya. Ayano Koji akhirnya berpikir bagaimana langkah-langkah untuk berteman tidak tertulis dalam teks manapun. Di sini Ayano Koji merasa Ike, Izizaki, dan Komiya bisa dianggap sebagai teman. Oke guys, pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Sebenarnya untuk versi RAW-nya sendiri sudah memasuki chapter 2, tapi berhubung belum lengkap, jadi Mimin hanya membahas prolog dan chapter 1-nya aja. Untuk video selanjutnya, Mimin belum bisa memastikan apakah bisa upload cepat atau tidak, karena jadwal Mimin sekarang lumayan padat. Dan sebagai penutupnya, Mimin akan kasih sedikit spoiler tentang apa yang terjadi di chapter berikutnya. Pada chapter 2-nya ini terdapat interaksi antara Kiriyama, Kiriwin, dan Ayano Koji, yang dimana Kiriwin sedikit menggoda Kiriyama. Para siswa kelas 3 mulai memantau pergerakan Ayano Koji sesuai dengan instruksi Nagumo. Dan juga di sini Ichinose bertingkah aneh saat tidak sengaja bertemu dengan Ayano Koji. Sekian dari spoiler Mimin dan sampai jumpa pada video berikutnya.